warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. bagaimana kabarnya Pak Mamat hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Didi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja. Apa kabarnya? Sehat. Baik Pak Mamat, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait nanti kegiatan coaching yang akan dilakukan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Pada coaching hari ini coach dan coaches akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum nantinya. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian Pak, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Pak? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Baik Bapak, selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkin yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu, Pak. Baik Bapak, mungkin pertanyaannya saya cukupkan dalam praobservasi kali ini. Silahkan Bapak sebagai coach bisa melakukan kegiatan coaching terhadap coaches Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga atas kesempatannya. Baik, Pak Adri. Assalamualaikum Pak Adri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Mamat. Gimana kabarnya Pak Adri hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Pak. Alhamdulillah. Dengar-dengar Pak Adri ini mau ada yang disampaikan atau diceritakan begitu? Betul Bapak. Betul. Tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu ya Pak. Mungkin cukup sekitar 15-20 menit untuk kita ngobrol ya. Apa nih yang mau disampaikan Pak Adri? Betul Bapak, terima kasih atas waktunya bisa berbincang dengan saya pada kesempatan kali ini. Betul sekali ada yang ingin dibicarakan pada kesempatan kali ini yaitu tentang keresahan saya Pak ya, rasa prihatin saya terhadap situasi proses mengajar dari rekan-rekan saya di sekolah, di mana rekan-rekan sejawat saya itu mengajar masih menggunakan model konvensional begitu Bapak ya. Jadi model pembelajarannya tidak kreatif ataupun tidak berpihak kepada siswa seperti itu Pak. Itu menjadi keprihatinan bagi saya seperti itu untuk saat ini. Baik, yang saya tangkap ini yang bisa digarisbawahi ya Pak. Berarti permasalahan dari Pak Adri ini yaitu dengan kondisi sekolah di mana guru-gurunya masih menerapkan pembelajaran lama atau pembelajaran konvensional sehingga pembelajaran itu
menjadi monoton ya Pak, Betul sekali. dan tidak berpihak kepada siswa, artinya tidak bervariasi ya Pak. Betul sekali, Pak. Nah, dari percakapan ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dalam percakapan kali ini yaitu saya bisa mempunyai harapan atau bisa membantu rekan-rekan sejawat saya untuk bisa mengubah model proses pembelajarannya ya Pak ya, yang tadinya konvensional, yang hanya berpusat kepada guru, mereka hanya melakukan pembelajaran dengan metode ceramah, kemudian memberikan penugasan dari buku seperti itu. Saya ingin mencoba mengubahnya menjadi sebuah proses pembelajaran yang kreatif, Pak. Jadi proses pembelajaran ini di mana akan meningkatkan kreativitas siswa, kemudian semangat belajar siswa di kelas, kemudian bisa meningkatkan berpikir kritis bagi siswa di kelas, yaitu dengan mencoba menerapkan model-model pembelajaran yang bervariasi, di antaranya model pembelajaran yang berbasis masalah, problem based, kemudian ataupun pembelajaran dengan project ya, project based learning maupun discovery learning. Nah, semuanya ini akan memberikan dampak pembelajaran yang baik pada siswa sehingga bisa mengasah kemampuan berpikir siswa secara lebih baik lagi, dan selain itu saya ingin memberikan pemahaman tentang pemanfaatan teknologi ya yang bisa kita gunakan dalam sebuah proses pembelajaran. Itu yang diinginkan saya untuk saat ini, Pak. Jadi Pak Adri menginginkan pembelajaran yang lebih bervariatif Pak ya. Betul Jadi sekali. tidak hanya menggunakan metode atau model ceramah, jadi bisa digunakan metode tadi problem based learning, kemudian berbasis masalah dan yang lain-lainnya juga ya Pak Adri. Betul Nah, sekali, Pak. kondisi idealnya menurut Bapak pembelajaran itu seperti apa yang Bapak harapkan? Kondisi idealnya itu adalah proses pembelajaran itu sudah beralih, Pak, dari proses pembelajaran yang berpusat kepada guru menjadi proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Itu kondisi yang ideal, di mana siswa akan berperan aktif dalam sebuah proses pembelajaran di kelasnya. Jadi guru hanya sebagai fasilitator di situ. Jadi yang melakukan pembelajaran sepenuhnya adalah siswa. Siswa bisa menuangkan ide-ide gagasannya, kemudian siswa bisa menuangkan kreativitasnya di dalam kelas, kemudian mengasah keberaniannya, kemudian meningkatkan pengetahuannya, keterampilannya maupun sikapnya. Nah, itu adalah gambaran ideal proses pembelajaran yang saya tangkap akan baik jika kita lakukan di dalam kelas seperti itu, Pak. Ya, katakanlah yang tadi disampaikan Pak Adri ini ideal sekali ya, mencapai angka 10 mungkin ya Pak. Betul, betul, betul. Kira-kira menurut pengamatan Pak Adri ini kondisi di sekolah Pak Adri ini sekarang berada di level berapa penerapan pembelajarannya? Untuk kondisi saat ini, sekitaran ada di level 5, Pak. Kenapa di level 5? Karena tadi, Pak, masih banyak rekan sejawat saya yang menerapkan mode pembelajaran yang bersifat konvensional ya. Mereka atau guru-guru ini masih cenderung melakukan pembelajaran ceramah. Kemudian yang kedua mungkin adalah kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, ini jadi gambaran bagi saya masih di level 5 untuk kondisi saat ini, Pak. Jadi menurut Pak Adri, kondisi di sekolah Pak Adri itu masih levelnya berada di posisi 5 ya, karena pembelajarannya kurang bervariatif dan tidak menggunakan IT ya Pak dalam pembelajaran. Betul sekali. Itu
mungkin tidak relevan ya Pak, kurang relevan dengan kondisi saat ini. Betul, 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 betul. Ya, Pak Adri tadi dari posisi 5 ingin ditingkatkan ke posisi berapa Pak Adri Sa- perubahannya? Saya ingin meningkatkannya sampai ke level 8 lah Pak untuk kondisi saat ini Pak. Eh, eh, saya rasa untuk level 8 itu sudah cukup baik untuk kondisi saat ini karena tadi ya masih banyak guru yang belum paham terhadap teknologi ketika bisa diterapkan dengan model pembelajaran yang bervariatif. Saya rasa level 8 itu sudah sangat baik untuk saat ini Pak. Nah, jadi Pak Adri mengharapkan nilai 8 ya Pak, karena mungkin di sekolahnya itu masih terdapat guru-guru senior yang mungkin kurang memahami terhadap teknologi ya Pak. Betul, betul sekali, Pak. Nah, langkah-langkah Pak Adri ini atau rencana Pak Adri ke depannya ingin melakukan perubahan itu langkah-langkahnya apa saja Pak Adri? Baik, Bapak. Saya sudah akan mencoba ya, sudah merancang. Jadi rencana yang akan saya laksanakan adalah yang pertama yaitu mengadakan mentoring, Pak, atau pendampingan secara personal kepada rekan-rekan guru, ya. Di situ saya akan memberikan gambaran, pemahaman, ataupun model-model pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, ya, pembelajaran yang berpusat kepada siswa sehingga bisa meningkatkan prestasi siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba membentuk sebuah forum diskusi di sekolah ya Pak ya bersama rekan-rekan guru tadi untuk menyampaikan model-model pembelajaran yang kekinian ya model-model pembelajaran yang bisa melibatkan teknologi, kemudian model-model pembelajaran yang bisa mengasah keterampilan dan kreativitas siswa. Kemudian yang ketiga mungkin akan saya laksanakan yaitu saya akan mengadakan sebuah workshop ataupun in-house training di sekolah saya. Tentunya ini harus seizin para wakil kepala dan kepala sekolahnya sebagai pemangku kebijakan untuk mensosialisasikan ataupun untuk menyampaikan tentang model-model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Itu Pak, seperti itu langkah yang akan saya ambil. Iya. Jadi langkah-langkah Pak Adri ya, yang saya tangkap yaitu yang pertama dengan memberikan pendampingan individu atau mentoring ya Pak. Betul. Kepada rekan sejawat terkait penerapan pembelajaran yang lebih bervariatif, kemudian berpusat kepada siswa juga ya Pak. Betul. Begitu kemudian memanfaatkan teknologi juga. Betul. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengadakan forum diskusi ya Pak, Betul. dengan memberikan pemahaman kepada guru-guru tentang pembelajaran yang aktif, menyenangkan, yang tentunya berpusat kepada siswa, Betul. yang nantinya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran Betul. di sekolah Bapak. Dan yang ketiga tadi yaitu mengadakan workshop ya atau IHT dengan rekan sejawat dan tentunya harus ada seizin kepala sekolah ya Pak. Betul sekali Pak, seperti itu. Nah, yang bisa Bapak laksanakan ini, yang memungkinkan untuk saat ini nyamannya itu apa saja Pak langkah-langkahnya? Yang bisa segera saya laksanakan ya yang memungkinkan adalah yang pertama Pak, yaitu yang saya akan bisa melaksanakan pendampingan secara individu atau personal dalam bentuk katakanlah mentoring ya Pak ya kepada rekan sejawat saya. Di situ saya akan laksanakan ketika jadwal-jadwal rekan sejawat kosong, saya bisa melaksanakan pendampingan secara individu untuk menyampaikan proses-proses pembelajaran yang kreatif, yang inovatif ya Pak ya, yang bisa menunjang keberhasilan dalam pencapaian pendidikan di sekolah saya. Mungkin seperti itu Pak, karena untuk
rencana mengadakan workshop ataupun in-house training di sekolah itu membutuhkan perencanaan waktu yang cukup lama, kemudian membutuhkan biaya yang lumayan agak besar, sehingga mungkin itu tidak bisa secepatnya dilaksanakan, butuh perencanaan yang matang terlebih dahulu untuk melaksanakannya. Jadi yang paling memungkinkan yang akan saya laksanakan adalah yang pertama, yaitu melaksanakan pendampingan secara individu. Mungkin itu, Pak. Ya. Jadi yang bisa atau mungkin dilaksanakan untuk saat ini yaitu dengan melaksanakan pendampingan individu ya Pak, Betul atau sekali. mentoring kepada rekan sejawat mengenai pembelajaran yang berpihak atau berpusat kepada siswa yang lebih bervariatif lagi. Nah, Betul. menurut Bapak, adakah yang bisa diminta bantuannya atau bisa mensupport Bapak untuk kegiatan mentoring ini Pak? Baik, ya mungkin saya akan berkolaborasi ataupun meminta bantuan kepada rekan sejawat saya, yaitu Bapak Sujana. Beliau paham terhadap IT atau teknologi, ya. Di situ saya akan memanfaatkan kemampuannya untuk bisa meningkatkan proses pembelajaran yang melibatkan teknologi kepada peserta didik sehingga menghasilkan sebuah pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan bagi siswa. Itu, Pak. Ya, jadi Bapak akan melaksanakan mentoring ini dengan kolaborasi ya Pak dengan Betul, teman sejawat yaitu Pak Sujana karena betul, kebetulan Pak Sujana ini ahli di bidang IT ya Pak. betul sekali, Pak. Sehingga kalau pembelajarannya itu bisa menyenangkan ya kalau eh, disatukan dengan IT ya Pak. Betul sekali, Pak. Luar biasa sekali Pak rencana-rencananya. Nah, kira-kira nih kapan realisasinya? Eh, saya akan melaksanakan itu secepatnya, Pak. Besok sudah saya akan hubungi Bapak Sujananya untuk diminta bantuan, dan besok juga saya akan melihat jadwal rekan-rekan saya yang kosong. Saya di situ bisa melaksanakan pendampingan ataupun mentoring secara personal seperti itu, Pak. Itu bisa saya laksanakan, Pak. Iya, betul sekali ya Pak. Kita harus melihat dulu jadwal yang kosong supaya tidak berbenturan ya Pak. Betul sekali. Dan ini mungkin lebih cepat, lebih baik ya Pak. Betul sekali, Pak. Nah, Pak, kita sudah berada di ujung sesi. Ini perasaan Bapak yang dialami setelah melakukan coaching ini dan kemudian gambaran-gambaran apa yang didapatkan pada proses coaching kali ini. Baik, perasaan saya setelah melakukan proses coaching ini adalah sangat lega ya Pak ya. Saya sudah bisa menyampaikan keprihatinan saya terhadap kondisi pembelajaran yang ada di sekolah saya. Kemudian gambaran yang saya dapat setelah melakukan proses coaching bersama Bapak, yaitu saya sudah mempunyai gambaran langkah apa yang akan saya tempuh untuk mengatasi permasalahan ataupun keprihatinan saya terhadap proses pendidikan di sekolah saya. Jadi itu Pak yang saya dapat dari proses perbincangan kita kali ini, Pak. Baik ya Pak, alhamdulillah nih Bapak sudah mendapatkan gambaran tentang mungkin langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk membantu teman sejawat supaya pembelajarannya itu lebih bervariatif lagi ya Pak. Betul. Dan mungkin minggu depan kita ketemu lagi ya Pak. Ya Pak. Saya tidak sabar nih ingin mendengarkan cerita-cerita dari Pak Adri tentang progres atau kemajuan tentang langkah-langkah yang sudah dilaksanakan tadi, Pak. Baik Pak, terima kasih Bapak. Sama-sama Pak, mungkin percakapan kita hari ini dicukupkan sekian dulu. Saya tutup dengan ucapan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mamat. Waalaikumsalam Pak Didi. Pak Mamat tadi sudah melakukan proses coaching dengan Pak Adri. Sebelum penutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak di observasi ini. Pertanyaan yang pertama, Bapak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait tadi indikator ketercapaiannya yang diinginkan pada proses coaching tadi, Bapak? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, di mana saya tadi menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang dihadapinya. Itu, Pak. Baik, Pak Mamat. Menurut saya sebagai observer yang tadi telah melihat proses coaching yang Bapak lakukan, menurut saya sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur atau tahapan Tirta, dan juga tadi Pak Mamat sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Adri, sehingga Pak Adri menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga proses coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, Bapak, selanjutnya pertanyaan terakhir yang saya akan tanyakan sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses atau alur Tirta, Pak, sehingga nantinya saya dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Itu, Pak, kompetensi yang ingin dilakukan. Baik sekali, Bapak, ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, ya, Bapak. Mungkin demikian observasi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kita semuanya. Mungkin saya tutup kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.